Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kak, Kemarin soal yang aku kasih udah dikerjain kan? sudah dikerjain Kak. Udah ngerti semuanya ya? Udah ngerti semua? Aku lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, ini di materi selanjutnya. Yang kemarin itu kan ukuran pemusatan. Itu tuh ada mean, modus, median. Nah, yang materi yang kedua ini ukuran letak itu ada kuartil, desil, sama persentil. Nah, yang pertama itu ada kuartil, pengertian kuartil. Nah, ini kuartil itu merupakan ukuran yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, misalnya ada 10 data gitu, nah nanti dibagi 3. Jadi ada kuartil pertama atau kuartil bawah, terus kuartil tengah atau kuartil kedua, terus ada kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, ini rumus dari kuartilnya. Rumusnya itu Q1 atau kuartil bawah, kuartil ke I data untuk I-nya itu 1, 2, atau 3. Terus rumusnya itu L1 ditambah K dikali 1/4 I per 4N dikurang F-Q dibagi F-Q-I. Nah, I per 4N ini itu untuk menentukan si kuartilnya itu ada di urutan ke data keberapa. Nah, langsung ke contoh soalnya. Ini ada dicari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Nah, ini datanya. Nah, cara ngerjainnya itu pertama dicari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, 20 sampai di data pertama itu FK-nya 4. Frekuensi kumulatif itu cara nyarinya dijumlahin aja jadi 4. Data pertama itu 4 ditambah 6 sama dengan 10 tambah 6 itu 16 tambah 10 26 tambah 12 itu 38, terus 38 tambah 8 itu 46 tambah 4 itu 50. Nah, itu cara nyari frekuensi kumulatifnya. 50 ini itu jumlah dari semua frekuensinya. Nah, ini yang pertama tuh cara nyari kuartil bawah atau Q1. Yang pertama itu cari dulu Q1 itu ada di data yang keberapa. Nah, cara nyari itu I per 4 dikali M. Ini itu si kuartilnya yang dicari itu kuartil keberapa. Kalau misalnya nyari kuartil bawah atau kuartil 1 tinggal di substitusiin aja ke rumusnya 1/4 dikali N. Nah, itu 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Nah, terus lihat di frekuensi kumulatifnya yang mendekati 12,5 itu di data yang keberapa. Nah, ini ada di data yang ketiga. Ada di data yang ketiga itu 32 sampai 37. Terus dari data ini jadi diperoleh L1 atau tepi bawahnya itu 32, ini 32 dikurang 0,5 jadi 31,5. Terus K atau panjang kelasnya itu 26 dikurang 20 yaitu 6. Terus FQ-nya itu 10. FQ itu frekuensi kumulatif sebelum si interval yang kita dapat tadi. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil bawahnya itu 10. Terus yang FQI-nya itu 6 itu frekuensi dari si kuartil bawah yang tadi kita dapat. Ini 6. Nah, terus tinggal kita substitusiin ke dalam rumusnya.
Tadi kan Q1 sama dengan 31,5 ditambah 6 dikali 12,5 dikurang 10 dibagi 6. Nah, 31,5 ditambah 6 dikali 2,5 per 6. 31,5 ditambah 2,5 sama dengan 34. Jadi kuartil bawahnya itu 34. Nah, lanjut untuk nyari yang kedua itu nyari kuartil tengah atau Q2. Caranya sama. Pertama kita cari dulu letak si kuartil tengahnya itu ada di mana, ada di detak berapa. Nah, tadi kan kalau nyari kuartil 1, si I-nya itu kan diganti 1. Nah, kalau ini 2 karena mau cari letak dari kuartil tengah atau kuartil kedua. Jadi 2/4 dikali N sama dengan 2/4 kali 50 sama dengan 25. Terus dilihat lagi di frekuensi kumulatif yang mendekati 25 itu di data keberapa? Nah, itu ada di data ke 38 sampai 43, frekuensi kumulatifnya 26. Terus didapat juga kayak gini, ditulis lagi L1-nya itu, LI itu tepi bawah kelas, yaitu 38 dikurang 0,5, 37,5. Terus panjang kelasnya sama 6. Terus frekuensi kumulatif sebelum kuartilnya itu, kelas kuartilnya itu 16. Ini sebelum frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2-nya. Terus frekuensi kuartil keduanya itu ya 10. Nah, terus tinggal disubstitusikan ke dalam rumus, sama aja kayak tadi caranya. Tinggal substitusin aja 37,5 ditambah 6, panjang kelasnya 6, terus 25 dikurang 16 dibagi 10. Jadi 37,5 ditambah 6 kali 9 per 10, 37,5 ditambah 5,4 sama dengan 42,9. Nah, 42,9 itu kuartil tengahnya, kuartil keduanya. Nah, yang ketiga itu ada kuartil atas, untuk nyari kuartil 3. Caranya sama juga kayak tadi, cari dulu letak si data kuartilnya itu, I/4, jadinya ini itu kan I3, jadi 3/4 kali 50 sama dengan 37,5. Terus jadinya ada di data ke 44 sampai 49 karena 37,5 itu mendekati frekuensi kumulatif yang ke 38. Jadi datanya ada di 44 sampai 49. Terus didapat lagi tepi bawahnya 43,5, panjang kelasnya 6, frekuensi sebelum kelas kuartil itu 26, frekuensi kuartil ketiganya itu 12. Lanjut lagi, tinggal disubstitusiin ke dalam rumus. 43,5 ditambah 6 dikali 37,5 dikurang 26 per 12. Terus 43,5 ditambah 6 dikali 11,5 dibagi 12. Dapat jadinya kuartil ketiganya itu 49,25. Ini tipe ya, ini maaf ya. 49,25. Sampai sini ngerti gak? Ngerti Kak. Oke. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua, itu ada desil. Desil itu ukuran yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Rumusnya hampir sama kayak yang tadi kuartil, tapi ini kita nyari desil, jadi nyari datanya itu I/10 dikali N. Kalau tadi kuartil kan I/4 karena membagi ukurannya menjadi 4 sama banyak ya. Nah, ini DI itu desil ke I, terus kalau I-nya tepi bawah kelas yang memuat desil ke I/10, I-nya itu desil, K-nya itu panjang kelas. Ini jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. Lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada soal yang ditanya itu desil keempat dari data tersebut. Yang ditanya desil keempat.
Nah, yang pertama sama kayak tadi mencari frekuensi kumulatifnya. Itu tinggal dijumlahin aja. Nih, kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, sampai terakhir, sampai data terakhir dijumlahin. Nah, terus, untuk nyari desio keempat, itu sama kayak tadi, rumusnya cari dulu letak si data desio keempat itu ada di mana. Jadi tinggal dicari I per 10 dikali N. Terus kan I-nya itu 4 karena yang ditanyain desio keempat. Kalau misalnya ditanyanya desio ke 5, 6, atau 7 tinggal diganti aja jadi 7 per 10 atau 6 per 10 kayak gitu ya. Ini kan 4 per 10 dikali 40 sama dengan 16. Terus didapat sama kayak tadi juga caranya. Tepi bawahnya 151 dari data ini kan, dari data desio keempat. 151 dikurang 0,5 yaitu 150,5. Terus panjang kelasnya 5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu 13. Terus frekuensi desil keempatnya itu 12. Tuh. Terus tinggal dilanjutin untuk disubstitusiin ke dalam rumusnya. Desio keempat itu 150,5 ditambah 5 dikali 4 per 10 dikali 40 dikurang 13 dibagi 12. 150,5 ditambah 5 dikali 16 dikurang 13 dibagi 12. 150,5 ditambah 5 dikali 3 per 12 didapetin hasilnya itu 151,75. Itu hasil dari desil keempat. Paham sampai sini? Paham, Kak. Gampang kan? Terus yang terakhir ada persentil. Persentil itu ukuran yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Caranya masih sama kayak tadi, cuma beda di cara ini aja nih, si nyari banyaknya data. Itu I per 100 kali N. Kalau misalnya tadi desil dibagi 10, kuartil dibagi 4. Kalau persentil ini dibagi 100 karena untuk buat nyari 100 bagian sama banyak. Terus kita lanjutin ke contoh soalnya. Jadi dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematik diperoleh data skor berupa tabel berikut. Lanjutannya itu persentil ke 99. Sama caranya, cari dulu frekuensi kumulatifnya. Udah dapet frekuensi kumulatifnya, dihitung, dijumlahin sampai data terakhir. Terus lanjut ke nyari data persentil 99 itu ada di mana. Kayaknya I per 100 dikali N sama dengan 99 per 100 dikali 1000. 1000-nya itu kan jumlah si frekuensi kumulatif yang terakhir nih. Jadi hasilnya itu persentil ke 99 itu ada di frekuensi kumulatif 990 atau di data ke 70 sampai 79. Nah, dari data ini didapat tepi bawahnya itu 69,5, panjang kelasnya 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya itu 956, terus frekuensi persentil kelas ke 99 itu 38. Nah, ini tinggal disubstitusiin ke dalam rumusnya. T1 sama dengan L1 tambah K, itu jadinya 69,5 ditambah 10 dikali 990 dikurang 956 dibagi 38. Tinggal dihitung, hasilnya jadinya persentil ke 99 itu 78,44. Sampai sini ada yang mau ditanya? Udah paham semuanya? Udah, Kak. Paham, Kak. Oke, sampai sini dulu. Nanti aku kasih lagi soal latihan tentang ukuran letak ini. Soalnya sama kayak kemarin. Nanti aku kirimin lagi. Tuh nyari kuartil, desil, sama persentilnya.
Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita mau bahas masih di statistik juga, tapi yang kita bahas ukuran penyebaran data. Begitu semuanya. Oke, nanti aku kasih lagi soal latihannya, dikerjain ya. Kalau udah paham semua, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.